yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan sebuah peringatan yang menggugah kesadaran nasional. Ini tidak main-main. Saya pelajari tiap malam, saya lihat ini waktu yang sangat berbahaya. Very dangerous time. Pernyataan ini tentu bukan retorika kosong. Sebagai mantan prajurit elit dan kini pemimpin tertinggi bangsa, Prabowo menyampaikan dua hal penting sekaligus. Pertama, ancaman perang dagang global yang mulai menyentuh Indonesia, dan kedua, potensi pecahnya konflik militer skala besar yang bisa memicu perang dunia ketiga. Tanggapan Prabowo terhadap tarif Trump. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menerapkan tarif sebesar 32% terhadap sejumlah produk dari Indonesia. Ini adalah bentuk perang dagang global yang sedang memanas. Bukan hanya Indonesia yang terkena imbas, tetapi hampir semua negara berkembang saat ini sedang menavigasi badai ketegangan dagang antara negara-negara besar ini. Namun Prabowo bersikap tenang. Ia menegaskan bahwa Indonesia akan memilih jalur diplomasi. Kita punya kekuatan, kita akan berunding. Hal ini menunjukkan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap moderat dan tidak reaktif. Tapi di balik ketenangan ini ada kesadaran mendalam bahwa konflik ekonomi bisa jadi permulaan dari konflik yang lebih besar. Di mana-mana, ya perseteruan antara negara-negara besar. Yang terakhir, perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang, kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Kedua, potensi perang dunia ketiga. Prabowo menyampaikan bahwa dunia kini berada di ambang konfrontasi besar antara kekuatan global. Contoh paling nyata adalah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, serta keterlibatan Rusia dalam menanggapi kemungkinan serangan tersebut. Kalau Amerika serang Iran, Rusia bilang jangan. Kalau tetap diserang, Rusia siap hadapi. Ini bisa jadi pemicu perang dunia ketiga, jelas Prabowo. Ini bukan sekedar analisis semata. Banyak pengamat internasional juga mulai menyuarakan kekhawatiran yang sama. The Atlantic Council, lembaga think tank di Amerika, merilis laporan bahwa konflik di Timur Tengah memiliki potensi flashpoint, titik api yang bisa menyalakan perang skala global, apalagi jika melibatkan senjata nuklir. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Indonesia memang berada dalam posisi non-blok.
tidak memihak kekuatan manapun, tapi Prabowo mengingatkan bahwa dalam dunia modern, netralitas tidak menjamin keselamatan. Kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok saja. Negara yang punya nuklir matinya cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama matinya. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Dan untuk itulah pernyataan ini menggambarkan realitas pahit. Dalam konflik global tidak ada tempat yang benar-benar aman. Senjata modern, krisis pangan, disrupsi energi hingga gangguan komunikasi digital bisa melumpuhkan negara manapun termasuk Indonesia. Prabowo menutup pernyataannya dengan ajakan yang sangat jelas. Indonesia harus memperkuat ekonomi domestik agar tidak terlalu tergantung pada satu atau dua negara. Mari kita rukun mengatasi persoalan ini secara bersama. Langkah ini bukan hanya soal ekonomi, ini soal pertahanan. Negara dengan fondasi ekonomi yang kuat bisa lebih leluasa menentukan sikap geopolitiknya. Dan dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, itu adalah benteng utama yang bisa mencegah krisis lebih besar. Apa yang disampaikan Prabowo bukan sekedar kekhawatiran biasa. Ini adalah sinyal peringatan dari seorang pemimpin yang melihat dari kacamata strategis. Dunia sedang menuju masa yang berbahaya. Dengan konflik yang menyebar, ekonomi yang terombang-ambing, dan senjata pemusnah massal yang hanya menunggu alasan untuk digunakan, maka tak ada pilihan lain selain bersatu dan memperkuat diri. Indonesia harus bersiap, bukan untuk berperang, tapi untuk bertahan dalam dunia yang makin tidak pasti. Karena seperti kata Pak Prabowo, ini bukan situasi yang main-main lagi. Ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama gitu.